Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari dimanapun kita berada, kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa penyembahan, bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum itu saya mau ajak kita semua dimanapun kita berada, mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Memuji satu nama yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Diberkatilah Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Kita percaya dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan yang besar. Haleluya. Sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung
kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saya mau ajak kita semua, mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mari terus naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Biar kami hidup Tuhan. Kami mau pegang iman kami. Kami mau percaya akan janji Tuhan yang setia dalam hidup kami. We worship you, Jesus. Mari menyembah Dia. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. We worship you Lord Jesus. Haleluya. Kau besar, Kau mulia, agunglah Kau ya Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah
percaya, Kau yang berjanji setia. Harapan kami Tuhan selalu ada di dalam-Mu, di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan dari-Mu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. We worship You, Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kirala beshi, kirala barala 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 barala. We worship You. Haleluya. Mari lebih lagi menyembah Dia. Shikirala barala 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 barala. Kirala beshi, kirala barala 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 barala. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau selalu menepati dalam hidup kami. Kirala beshi, kirala barala 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 barala. Kirala beshi, narara bushe. Mari lebih lagi sembah Dia. We worship You, Lord Jesus. Mari terus menyembah. Kirala beshi, narara rabo. Kirala beshi, narara. Kami percaya akan Engkau Tuhan, kami pegang janji-Mu. Haleluya. Terpujilah satu nama, Yesus Kristus. Shikirala beshi, narara rabo. Shikirala barala 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 barala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari dengan iman katakan, sepakat
jemaat Tuhan lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Kami bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang terakhir katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Mari saya mau ajak kita semua untuk sekali lagi menyembah Tuhan. Biarkan kami masuk dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan masuk dalam rumah-rumah yang ada Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan masuk dalam ruangan-ruangan yang ada dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami setengah-setengah merasakan hadirat Tuhan, tapi biarkan kami tenggelam masuk hadirat Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa-Mu besar Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang luar biasa. Come on, worship Him. Come on, church, come on, church. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Kau Yesus yang sungguh besar Bapa. Kami nyatakan kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Mari panggil namanya Yesus.
panggil namanya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari lebih lagi katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, mari katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Ya, Engkau terlebih besar Tuhan, lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Kiralabashi kiralabaralabaralabaralabaralabaralabashi kiralabaralabaralabar. Biar hari ini kami nyatakan, kami punya Tuhan Yesus yang terlebih besar dari apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan atas hadirat Tuhan yang kami rasakan hari ini. Kau Allah yang luar biasa, kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan
Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab, dan di antaranya dia sebutkan dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali kalau Injil kerajaan sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi menginjil dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka mereka akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita melihat penginjilan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus dilakukan secara global, itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita baru saja menyelesaikan puasa nasional selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Puasa ini diumumkan oleh Jaringan Doa Nasional dengan persetujuan aras-aras nasional di Indonesia, yang menjadikan puasa ini puasa nasional untuk menyambut Paskah. Pada tanggal 2 Maret 2020, berarti sehari setelah memulai puasa, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Jadi selama 40 hari berpuasa, hal-hal ini yang terjadi. COVID-19 sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Hidup sudah tidak nyaman lagi karena tidak banyak pilihan. Di rumah saja. Kita dikejutkan oleh berita banyak orang-orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19 dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Ekonomi dunia mulai memasuki resesi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Orang-orang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Saya akan sharing apa yang melatar belakangi puasa nasional 40 hari ini. Pada tanggal 27 Mei 2017, ada pertemuan bersejarah di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bermaksud untuk mengatasi perpecahan internal yang memisahkan orang-orang Kristen. Untuk itu, 25 para pemimpin dari organisasi-organisasi dunia hadir pada waktu itu. Mereka mewakili 4 organisasi. Yang pertama, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Yang kedua, Persekutuan Pentakosta Dunia. Yang ketiga, Aliansi Injili Sedunia. Dan yang keempat, pejabat Vatikan mewakili Paus. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa mereka akan menjalankan misi Tuhan bersama-sama. Haleluya! Tahun 2018, Indonesia merespon pertemuan tersebut di atas
dengan cara para pemimpin Kristen dan Katolik berkumpul di Brastagi, Sumatera Utara, dan menghasilkan kesepakatan untuk melakukan misi Tuhan bersama-sama, yang artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus bersama-sama. Bagi saya, dengan kejadian ini, melakukan amanat agung bersama-sama bukan sebuah wacana, tetapi itu merupakan sebuah kenyataan dan sedang terjadi. Tuhan Yesus menyuruh gerejanya pergi menginjil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Pada bulan Januari 2020, para pemimpin gereja berkumpul lagi untuk membahas bentuk konkret dari melakukan amanat agung bersama-sama. Para pemimpin yang hadir dalam pertemuan itu tersentak ketika saya bersaksi bahwa saya diundang ke Brasil untuk acara The Sun Brasil karena ada kegerakan anak-anak muda yang fenomenal. Untuk acara The Sun Brasil ini, mereka menyediakan satu stadion di Sao Paulo dengan kapasitas sekitar 80.000 orang. Pada waktu tiket dijual, kurang dari 6 jam tiket terjual habis. Dan waiting list sangat banyak. Mereka kaget dan menyiapkan stadion kedua di Sao Paulo. Tiket stadion yang kedua habis terjual sekitar 3 hari. Dan masih banyak yang waiting list. Akhirnya mereka mencari stadion yang ketiga di Brasilia, ibu kota Brasil. Jumlah anak-anak muda yang hadir sekitar 180.000 orang dengan umur rata-rata 24 tahun. Acara The Sun Brasil diadakan pada tanggal 8 Februari 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, dan khotbah saling bergantian. Terjadi kebangunan rohani yang fenomenal di antara anak-anak muda. Saya ke sana untuk mengimpartasikan Pentakosta yang ketiga. Setelah kami semua mendengar kesaksian tentang Brasil ini, maka bentuk konkret apa yang akan kita lakukan untuk melakukan amanat agung ini diputuskan setelah saya pulang dari Brasil. Ketika di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin Kristen dan kita semua sepakat bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin gerakan anak-anak muda. Haleluya! Setelah pulang dari Brasil, saya mendapatkan 2 hal yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama, gerakan ini akan dimotori oleh anak-anak muda. Yang kedua, kita harus puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam puasa 40 hari ini, saya mendapatkan nubuatan dari Chuck Pierce, di mana pada tanggal 26 Januari dia bernubuat bahwa dia melihat ada satu wabah yang besar yang datang menyerbu untuk menguji kita sampai Paskah. Apa yang saudara rasakan selama puasa 40 hari ini? Bagi saya, melalui pandemi COVID-19 ini, saya oleh Tuhan dibersihkan, dimurnikan, disucikan, yang pasti semua ini sangat menyakitkan. Saya percaya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar sebelum Tuhan datang kembali, yaitu dalam era Pentakosta ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk melanjutkan puasa ini dari tanggal 10 April sampai 28 Mei 2020. Cindy Jacob bernubuat dalam acara Global Communion Service bahwa dari Paskah sampai peringatan hari Pentakosta, Tuhan akan mempersiapkan gerejanya untuk memasuki Pentakosta ketiga, di mana akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Mujizat-mujizat akan terjadi di seluruh dunia. Kesembuhan juga terjadi luar biasa. Pohon-pohon yang berbicara tentang bangsa-bangsa akan digoncang-goncang. Dan buah dari pohon itu, yaitu tuaian, akan jatuh.
Dan dikatakan, jangan sampai buah itu membusuk. Chuck Pierce juga bernubuat bahwa dengan tuntunan Tuhan selama 49 hari, dari Paskah sampai Pentakosta, kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita memasuki peperangan rohani melawan iblis. Chuck Pierce minta agar secara profetis kita menumpangkan tangan pada bagian belakang pintu masuk rumah kita dan menghardik kuasa kegelapan yang akan menyerang keluarga kita. Kita katakan, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus melindungi kita. Akan terjadi pemulihan kasih karunia Tuhan. Dan akan terjadi gerakan pengampunan yang dahsyat melalui gerejanya. Saya percaya itu akan membuat gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Karena gereja Tuhan harus unity. Gereja Tuhan harus menjadi satu hati. Gereja tidak boleh saling menjelekkan. Gereja tidak boleh saling menghakimi. Gereja tidak boleh saling menuduh. Gereja tidak boleh saling menyerang. Karena sesuai dengan Yohanes 17, bahwa unity atau kesatuan hati adalah kunci utama untuk penuaian jiwa. Dan kita sekarang sedang menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Tuhan, Engkau ingatkan hari-hari ini. Kami di tengah-tengah era Pentakosta ketiga. Kami diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau mengendaki kami bersatu, menjadi satu hati, unity. Karena unity adalah kunci utama untuk penuaian jiwa. Bapa, Hamba berdoa buat rekan-rekan kami semua. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biar kami semua unity, satu hati untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik.
Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi.
pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata
bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya.
ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian.
semakin hari perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.